Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada henti kami datang kepadamu. Naikkan doa dan permohonan kami agar Tuhan senantiasa melawat, menjamah dan mengurapi kami. Terlebih hamba-Mu, taruhkan perkataan-perkataan-Mu atas lidah, bibir, mulut, hati dan pikiran hamba-Mu, supaya pada saat hamba-Mu berbicara saat ini, yang hamba-Mu sampaikan adalah hikmat-Mu sendiri. Terangi mata hati kami yang mendengarkan dan jamah hati kami, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Pada minggu ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Saya berharap saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah secara online dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan senantiasa. Dan saya berdoa saat ini supaya saudara-saudara yang duduk mendengarkan firman Tuhan saat ini dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang saat ini ada di dalam pergumulan, Tuhan campur tangan dan memberikan saudara jalan kelepasan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita minggu ini. Tema kita ialah menerima Kristus seutuhnya. Menurut kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12-13 dan pasal 3 ayat 5-8. Sebuah pendekatan intertekstual hermeneutis, biblika, relasi dan signifikansinya bagi kita yang percaya. Mari kita membaca Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menurut bacaan kita, Rasul Yohanes katakan bahwa orang-orang yang menerima Kristus seutuhnya itu akan memperoleh kuasa. Kata exousia itu berarti wewenang atau hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka yang menerima Kristus seutuhnya ini dilukiskan sebagai mereka yang percaya di dalam namanya. Mari kita lihat Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara-saudara, mereka yang menerima itu di sini dilukiskan sebagai mereka yang percaya dalam namanya. Penerimaan Kristus seutuhnya ini diungkap oleh Rasul Yohanes sebagai Kristus yang sepenuhnya Allah dan Kristus sepenuhnya manusia. Jadi penerimaan yang utuh itu saudara-saudara ialah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes adalah bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah dan Kristus itu sepenuhnya manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Kemudian kita akan bandingkan dengan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kurang dari pengertian itu, maka hal itu adalah Kristus yang lain. Sekali lagi saya katakan, kurang dari hal itu, maka ia adalah Kristus yang lain. Mari kita baca. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi saudara, logos di sini adalah Allah. Logos di sini adalah firman yang adalah pribadi atau hipostasis yang kedua dari Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus. Dalam pemahaman Yunani bahwa logos di situ adalah kebijaksanaan. Tetapi ketika perjanjian baru ditulis, orang-orang Kristen
dan para rasul meminjam istilah logos ini dengan pengertian yang berbeda. Karena logos di sini itu adalah Allah itu sendiri. Itu jelas clear di dalam teks ini. Kemudian ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, di sini kita dikatakan bahwa logos itu kemudian menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amat jelas bahwa di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sepenuhnya menurut Rasul Yohanes dan juga sepenuhnya manusia ketika ia berinkarnasi menjadi manusia. Nah, kurang dari hal itu adalah Kristus yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali Rasul Paulus menggunakan anatema, terkutuklah dia. Tidak ada ruang, tidak ada tempat, karena Kristus yang lain yang diberitakan. Kristus yang menurut Alkitab adalah Kristus yang sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Kurang dari itu bukan Kristus yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, keutuhan penerimaan tentang siapa Kristus ini itu ditegaskan di dalam konsili Efesus 431 Masehi. Dan lagi ditegaskan ulang di dalam konsili Kalsedon 451 Masehi. Bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Ia adalah anak Allah. Ia memiliki dua kodrat, satu hipostasis atau satu pribadi. Saudara, kita mengenalnya, saudara-saudara, bahwa itu dalam istilah hipostatik union, kesatuan hipostasis. Nah, orang percaya yang menerima Kristus dalam kesatuan hipostasis ini selanjutnya dilukiskan, diperanakan dari Allah. Yang dimaksudkan di sini diperanakan dari Allah itu bukan proses alamiah seperti kelahiran manusia di dalam dunia ini. Dikatakan di sini bukan dari daging, ditulis dalam bentuk jamak. Artinya bukan pembauran ciri-ciri dari ayah dan ibu. Dalam bacaan kita Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan bukan dari daging. Berarti bukan keinginan alamiah manusia untuk mempunyai anak. Dikatakan dalam bacaan kita bukan keinginan seorang laki-laki. Berarti bukan keinginan khusus untuk mempunyai keturunan agar dapat melanjutkan nama keluarga. Artinya diperanakkan dari Allah atau kelahiran baru yang Kristus maksudkan ini, yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di sini adalah sesuatu yang bersifat adikodrati, bukan kelahiran secara alamiah. Saudara-saudara, untuk lebih memperdalam kajian tentang kelahiran baru diperanakkan dari Allah ini, kita akan melihat percakapan Kristus Yesus dengan Nikodemus. Di sini Kristus menjelaskan pentingnya di situ, saudara, dilahirkan kembali atau kelahiran baru. Dan ini tidak terjadi, saudara, jika tidak ada penerimaan seutuhnya. Kalau lain daripada apa yang dikatakan oleh kitab suci, itu bukan kelahiran seutuhnya, itu anggapan. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 5-8. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara lihat di sini, kepada Nikodemus, Kristus menjelaskan penerimaan seutuhnya itu dengan melukiskan kelahiran kembali atau kelahiran baru itu dengan dilahirkan dari air dan roh. Dengan perkataan lain, saya menggunakan saudara-saudara bahasa yang lain, bahwa Kristus sedang menjelaskan ada dua jenis kelahiran dan prosesnya, yaitu proses genetika secara biologis dan proses genetika secara rohani. Ayat 6 kita baca, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ada dua jenis kelahiran di sini. Dan prosesnya yang saya gunakan bahasa lainnya adalah proses genetika secara biologis, itu adalah kelahiran daging. Sedangkan yang kedua, yang dilahirkan dari roh adalah roh, itu adalah proses genetika secara rohani. Nah, kalau kita meminjam istilah proses genetika secara rohani ini, maka apa yang dilahirkan dari roh itu lebih bersifat rohani, yang menunjuk bagaimana kuasa firman dan roh itu membuat kita dilahirkan baru. Coba kita bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 23 dan Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Artinya bukan proses genetika secara biologis. Itu sudah terjadi. Inilah kita sekarang. Tetapi dilahirkan dari benih yang tidak fana. Dari benih yang tidak fana itu apa? Oleh firman yang hidup dan kekal. Jadi bagaimana prosesnya itu, saudara? Kelahiran kembali itu karena kita menerima firman, menerima Yesus Kristus yang adalah firman itu yang dari mulanya kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Maka terjadilah di situ, saudara, disebut dengan kelahiran kembali. Coba kita lihat Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saudara, jelas kita diselamatkan menurut Efesus pasal 2 ayat 1-10 itu bukan hasil perbuatan kita, tetapi oleh karena iman kepada karya Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit. Itu jelas Alkitab mengatakan oleh iman kepada karya Kristus. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa oleh karena kita menerima Kristus itu, maka di situ ketika kita dibaptis, kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang langsung berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5 dikatakan. Jadi kelahiran kembali ini juga terjadi oleh karena penerimaan kita terhadap firman Allah, dan juga oleh karena karya Roh Kudus yang melahirkan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu terjadi secara adikodrati di dalam diri kita. Pertanyaan penting untuk kita, apakah alasan Kristus bahwa kita harus dilahirkan kembali? Apa alasannya bahwa kita harus dilahirkan kembali? Dia berkata kepada Nikodemus, seorang anggota mahkamah agama Yahudi. Dari 70 anggota agama, ternyata kemudian adalah seorang Farisi. Seorang Farisi yang saleh, yang rindu ingin mengetahukan kebenaran. Jadi percakapan ini bukan percakapan orang pinggir jalan, tetapi percakapan seseorang yang ingin tahu, yang rindu, seorang yang benar-benar paham akan hukum Taurat. Orang yang benar-benar paham betul, saudara, prinsip-prinsip Alkitab Perjanjian Lama.
Dia datang kepada Kristus, dan percakapan itu kita tidak tahu berapa lama, tapi Alkitab kita mencatat sedemikian rupa. Dan Kristus, saudara-saudara, mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Mengapa? Pertanyaannya. Alasan dari sisi yang pertama ialah, alasannya ialah daging hanya dapat melahirkan daging, dan ini tidak mungkin dapat diterima oleh Allah. Mari kita bandingkan Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dengan perkataan lain, hukum reproduksi, saudara, adalah menghasilkan sesuai dengan jenisnya. Demikian pula roh menghasilkan roh. Satu kehidupan yang dilahirkan, ditumbuhkan dan didewasakan oleh roh Allah. Jadi daging tetap daging. Kita bisa saja dilahirkan secara keturunan daging, kita adalah orang Kristen, puji Tuhan. Itu adalah keputusan Tuhan, kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Kita dilahirkan sebagai orang baik-baik, puji Tuhan. Dari keluarga kaya, bermartabat, puji Tuhan. Kita berterima kasih, saudara, untuk hal itu. Itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Tetapi betapapun daging tetap daging, tidak dapat mengubah apapun. Daging tidak akan pernah bisa membawa kita masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu prinsip yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi orang-orang hanya mungkin jika ia dilahirkan oleh roh. Sebab apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ini pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus di dalam batin hati kita. Nah sekarang, mari kita akan melihat relasi dan signifikansinya bagi kita. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dengan menggunakan istilah tingkatan. Ada 3 tingkat penerimaan Kristus dalam kehidupan Kristen kita. Yang pertama, tingkat daging. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 6 tadi. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Pada tingkat daging ini, saudara-saudara, adalah tingkat di mana kita menerima Kristus itu oleh karena orang tua kita, oleh karena nenek moyang kita. Kalau kita dilahirkan secara Islam, atau kita Buddha atau Hindu, maka daging kita seperti itu. Puji Tuhan sekali lagi, jika kita dilahirkan dari nenek moyang kita dalam keluarga Kristen, itu daging. Tetap daging. Dan daging tidak akan dapat membuat kita selamat. Kalau dalam Roma 8, daging itu adalah sifat dosa. Saudara-saudara, pada tingkat ini, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Mari kita baca. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Siapa mereka di sini? Mereka ini adalah saudara sebangsa Rasul Paulus, orang-orang Yahudi. Secara daging. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sudah lihat di situ. Secara daging, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Keturunan Abraham, akar. Tetapi, daging tetaplah daging. Mereka menolak kebenaran Allah yang dinyatakan melalui Injil Kristus di dalam Roma pasal 1. Paulus berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi mereka menolak hal itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa secara daging, saudara-saudara, pada tingkat ini, pada tingkat pengertian seperti ini, kehidupan Kristen seperti ini, saudara-saudara, bahwa
orang-orang seperti ini sulit untuk dapat menerima Kristus seutuhnya. Yang kedua, tingkat jiwa. Kita membandingkan dengan 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan, mereka di sini itu termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mereka menolak karena itu merupakan satu kebodohan. Pada tingkat jiwa ini, cara berpikir itu adalah cara berpikir yang alamiah. Menurut mereka bahwa Kristus disalibkan itu adalah sebuah kebodohan. Tidak berarti saudara-saudara bahwa tidak berarti bahwa semua orang menerima Kristus itu adalah orang bodoh. Sebab banyak orang pintar, orang intelek. Yang dimaksudkan kebodohan itu cara Tuhan menyelamatkan itu yang mereka tidak dapat menerima. Sebab dalam konsep Yudaisme, konsep Yahudi, Mesias itu adalah seorang superhero, pahlawan. Karena itu mereka banyak ditipu oleh Mesias-Mesias palsu sebelumnya. Sejarah itu membuktikan. Bukan Kristus model begini. Tetapi Alkitab berkata, apa yang bodoh? Justru disitulah letak kekuatan Allah. Kemudian di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 19. Di sini kita melihat bahwa penerimaan pada tingkat jiwa ini dijelaskan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran itu jiwa. Kalau kita boleh meminjam istilah psikologi, jiwa itu adalah pikiran, intelijen, perasaan, emosi, dan juga will, kehendak. Kita melihat di dalam pembacaan ini, pikiran, perasaan, dan kemauan itu tercakup. Mari kita lihat. Pikiran mereka sia-sia. Pengertian mereka yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Sudah disitu pikiran, perasaan. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Itu keputusan kehendak mereka. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Apakah kita dapat bertemu dengan orang-orang Kristen seperti ini? Banyak. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu tumpul. Karena apa? Pikiran alamiah kita itu, saudara, mengukur Tuhan itu menurut kita. Bukan menurut wahyu Tuhan itu, sehingga diri kita diukur oleh firman Tuhan itu. Kitalah yang mengukur firman Tuhan itu, bukan firman Tuhan itu yang mengukur kita. Ketika kita melihat perkara ini, saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang pada tingkat jiwa ini penerimaannya tidak utuh. Sehingga muncullah istilah ayat-ayat emas, walaupun niatnya baik. Ketika ada ayat-ayat perak, mereka menolak. Ketika ada ayat-ayat perunggu, mereka menolak. Kesulitan dasar inilah, saudara-saudara, yang menyebabkan Kristus tidak diterima seutuhnya. Karena menurut pikiran perasaan secara alamiah. Lalu tingkat roh yang ketiga. Kita membaca Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Pada tingkat ini, saudara, penerimaan itu dikatakan pada tingkat roh dan kebenaran. Tidak mungkin orang menyembah Allah dengan benar jika orang tidak menerima Kristus seutuhnya. Penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran hanya mungkin ketika orang menerima Kristus seutuhnya. Kristus yang adalah Allah sepenuhnya, Kristus yang adalah manusia sepenuhnya, dan memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk memimpin hidupnya sebagai anak-anak Allah.
seperti inilah saudara-saudara yang memungkinkan orang untuk bisa pada tingkat manusia batiniah orang ini, pada tingkat roh dan jiwanya sepenuhnya, inilah dia bisa mengalami satu kehidupan penyembahan yang utuh di hadapan Allah. Jadi menerima Kristus Yesus seutuhnya itu berarti menerima dia dengan sebulat hati, segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan kita. Itu artinya menerima Kristus seutuhnya. Kita bandingkan 1 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan saudara-saudara kata seluruhnya, holoteles, menunjuk bahwa tidak ada bagian yang tidak tercakup dalam penerimaan kita. Jadi bukan hanya di tingkat tertentu, tetapi itu mencakup penerimaan kita seutuhnya, penerimaan secara utuh yang harus terpelihara sempurna, kata Alkitab, dan tak bercacat, baik itu roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga istilah roh, jiwa, dan tubuh ini, saudara, bukanlah struktur, tetapi ini dipakai untuk menunjuk kepada keseluruhan diri kita, baik dari sisi kekalnya, sisi pribadinya, ataupun sisi jasmaninya. Mari saudara-saudara, sejak sekarang ini terimalah Kristus Yesus itu seutuhnya, baik itu secara roh, jiwa, dan tubuh, keseluruhannya, sehingga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak bercacat di hadapannya. Orang seperti inilah adalah orang yang berakar. Mereka akan bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Semoga firman Tuhan ini menguatkan hati kita bahwa apa yang kita percaya hari ini adalah Kristus yang sejati. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, baik saat ini kita bersama-sama akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami berdoa supaya oleh pemberitaan sabdamu, setiap anak-anakmu dikuatkan, dimampukan, dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian namamu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.